Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari berikan hatimu buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari kita siapkan semua hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Allah satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan kami. Sepanjang minggu boleh kami lewati, boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau boleh izinkan sesuatu kami alami Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau memiliki rencana yang indah, Engkau memiliki rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Bapa, mengurapi melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Biar Roh-Mu Tuhan mengurapi, menjamah setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita siapkan hati kita. Sekalipun ibadah kita hanya secara online, kita percaya bahwa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan boleh kita rasakan dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya.
kami yang luar biasa Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biar kami terus memandang kepadamu ya Tuhan. Karena pengharapan kami hanya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan haleluya. Haleluya, beri sorak-soraimu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Kita tahu firman Tuhan itu firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang hidup, membentuk setiap hati kita, membentuk kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Engkau yang tahu kedalaman hati kami Bapa. Kami sudah merasakan Tuhan kasih cinta-Mu begitu indah dalam setiap hidup kami ya Bapa. Bukan sekedar kami melihat Bapa,
tetapi kami sudah mengalami kasih-Mu Bapa. Kami sudah merasakan kasih-Mu yang indah itu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, mari jemaat Tuhan, angkat pujian dengan sungguh-sungguh hatimu. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hatimu yang paling terdalam. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan diri-Mu. Ku bersyukur, Amin, haleluya Tuhan. yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Haleluya Tuhan, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan diri-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau hanya Kau yang menjadi tempat Amin jawaban. Tuhan, haleluya Bapa. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau Saya undang untuk jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita arahkan tangan kita angkat pujian hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Engkau sungguh-sungguh mengangkat pujian ini. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa kita. Bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh berlimpah ucapan syukur. Amin. Melalui penyembahan pujian kami Tuhan, Haleluya. kiranya menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Dan bahkan menggemburkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah menjadi rema buat kami semua. Dan Roh Kudus kiranya Kau bekerja memberikan pengertian-pengertian yang baik dan benar buat kami semua Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semua. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, kita kembali dalam ibadah raya kita. Walaupun dalam bentuk online, saya yakin percaya tidak mengurangi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan buat kita semua yang baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Ya, tema kita hari ini adalah Tuhan mencari orang yang setia. Ya, Tuhan mencari orang yang setia. Yang saya ambil di dalam Mazmur 101 ayat 6. Mazmur 101 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Demikian firman Tuhan. Ya saudara, sesungguhnya saya tidak ingin khotbah mengenai hal ini. Saya punya tema yang lain, tapi entah kenapa akhirnya balik lagi ke masalah kesetiaan, saudara. Kiranya mungkin Tuhan ingin berbicara mengenai kesetiaan saudara, kesetiaan saya, dan kita semua umat yang percaya. Ya, kesetiaan pada saat ini adalah kesetiaan yang mengalami ujian, kesetiaan mengenai banyak goncangan. Ya, kesetiaan itu tidak teruji pada saat hidup normal, benar gak? Ya, tetapi akan tampak terlihat ketika ada masalah. Apa masalah? Mengenai pergumulan, mengenai himpitan hidup, mengenai ekonomi, mengenai hubungan suami istri dan lain sebagainya. Baru akan terlihat kesetiaan itu sampai sejauh mana, saudara. Kalau di dalam rumah tangga misalkan ya, itu istrinya baik sekali ya. Setiap suaminya pulang, dibikinin kopi, dibikinin air hangat buat mandi, lalu orang melihat tuh istrinya setia sekali. Saya mau katakan belum tentu, saudara. Kenapa? Karena belum teruji. Setelah kita lihat ternyata memang penghasilan suaminya besar. Lalu kita lihat lagi ternyata tanggal gajiannya tepat, sehingga si istri menjadi setia. Apakah itu setia yang kita maksud, saudara? Ya. Saya mau kasih tahu ya, kesetiaan istri itu diuji pada saat ada masalah. Setiap ada kemerosotan suami. Sedangkan kesetiaan suami dilihat pada saat suami itu masa jaya. Ya kan? Kalau suami-suami kadang-kadang pada saat jaya itu sedang diuji sebenarnya imannya. Apakah matanya masih melihat ke kiri ke kanan begitu ya. Banyak duit. Tetapi kesetiaan istri diuji pada saat suami misalkan sedang di PHK. Penghasilan suami berkurang, itu ujian buat istri. Ya, dalam pekerjaan pun begitu. Ya, saat ini mungkin banyak di antara kita ya penghasilannya merosot. Hanya gaji pokok saja atau makan setengah dari gaji pokok. Atau mungkin di PHK saat ini. Sampai sejauh mana kesetiaan kita pada saat seperti ini, saudara? Ya. Makanya mungkin Tuhan ingin berbicara mengenai kesetiaan buat saudara dan buat saya. Belum lagi kesetiaan jemaat. Apakah jemaat tetap setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui online? Ya. Mengenai online itu lebih enak, saudara ya. Karena apa? Karena nggak terlihat. Saudara ngapain pun kita nggak tahu. Tapi kalau ibadah normal, kita akan terlihat, oh si Anu nggak ke gereja, si Anu nggak ke gereja. Tapi kalau online, kita tidak tahu. Ya, apakah tetap setia mendengarkan firman Tuhan? Apakah sungguh mungkin saat ini malah mengganti channel YouTube?
yang lebih menarik buat saudara. Gitu ya. Itu kesetiaan buat jemaat. Kesetiaan buat pelayan Tuhan pun sama. Ya, dalam keadaan seperti ini, kesetiaan pelayan Tuhan pun sedang diuji. Apakah tetap setia melayani Tuhan? Apakah setia dalam situasi seperti ini kita tidak mempunyai alasan-alasan yang tidak berarti sesungguhnya. Alasan bahwa hari ini saya capek lah, pada saat hari ini ada pekerjaan inilah, pada saat hari ini beginilah sehingga pelayanan saudara dan saya terbengkalai. Ya, kita semua sedang diuji saat ini. Ya, kadangkala ya, apalagi kalau masalah, mohon maaf ya, di gereja lain, bukan di gereja kita, mengenai persembahan, apalagi mengenai perpuluhan. Seberapa setianya kita pada saat-saat seperti ini? Nggak kelihatan, tetapi terlihat, tertulis, saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia pada saat seperti ini. Mohon maaf kalau mungkin agak keras ya firman Tuhan kali ini, karena Tuhan yang ingin bicara buat saudara dan saya pada saat-saat seperti ini. Kadang-kala kita tuh menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, tanpa kita sadari. Kalau disadari bagus, tidak disadari. Seperti apa contohnya? Contoh yang paling gampang ya. Kadang-kala kita tuh sering kali mengupdate status, saudara ya. Sedang makan makanan enak, minum kopi aja di tempat yang mahal. Tetapi kadang-kala menjadi batu sandungan buat orang lain. Apa itu batu sandungannya? Saudara makan enak, tetapi ketika ditagih utang, saudara bilang gak punya uang. Itu menjadi suatu sandungan buat orang lain. Ketika saudara makan enak, ternyata saudara tidak memberikan persembahan buat Tuhan. Apalagi berpuluhan. Begitu. Kadang-kala kita menjadi melalui update status ya. Bukan hanya orang jemaat biasa, pelayan Tuhan juga sering melakukan hal seperti itu. Bukan berarti tidak boleh, tetapi selesaikan dulu terhadap kiri kananmu, depan belakangmu. Silakan ya. Makanya kesetiaan ini saat ini sungguh Tuhan ingin kita tetap setia pada saat-saat seperti ini. Apa itu kesetiaan, saudara? Kesetiaan itu adalah ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang berpegang teguh terhadap janji. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya. Pokoknya kalau sudah janji, apapun masalahnya, apapun rintangannya, berapa berat tugas dan tanggung jawabnya tetap harus dijalankan. Itu masalah arti dari kesetiaan. Itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 4 ayat 2, 1 Korintus 4 ayat 2 demikian firman Tuhan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi kesetiaan itu berupa orang yang dapat dipercaya, ya, atau menjadi tangan kanan. Saudara mungkin sering dengar ya, tangan kanan ya, wih dia itu hebat loh, tangan kanan bos. Wih hebat loh, dia tangan kanan suatu perusahaan atau suatu badan usaha. Itu saja sudah keren. Apa enggak lebih bagus lagi dia menjadi tangan kanannya Tuhan? Melalui kesetiaan kita diuji agar iman kita terus bertumbuh mengenai kesetiaan. Jadi kesetiaan itu berbicara tangan kanan. Ya. Dan apa yang diharapkan dari kesetiaan? Kesetiaan tanpa syarat, saudara. Ya. Kesetiaan itu memang ada banyak macam-macam. Ada kesetiaan karena motivasi tertentu. Seperti apa? Aturan hukum. Kalau enggak setia dengan aturan hukum, ada sebab akibat. Ya. Lalu juga kesetiaan dalam karena diupah. Saudara bila diupah akan setia. Itulah kondisi kita setia karena motivasi tertentu. Atau karena hierarki organisasi dalam perusahaan. Operator harus taat kepada foreman harus setia, taat dan setia kepada supervisor kepada manajer kepada general manager, demikian terusnya. Karena hierarki
organisasi. Bukan seperti itu yang diminta oleh Tuhan. Tetapi adalah kesetiaan tanpa syarat yang diminta oleh Tuhan. Kesetiaan ini sebagai bukti iman seseorang. Dan tidak dipengaruhi oleh suatu kondisi keadaan tertentu. Ya, ketika kita senang, kita setia. Ketika kita bahagia, kita setia. Tapi ketika kita nggak punya uang, mulai dah kesetiaan itu mulai luntur. Ya, istri Ayub kan begitu. Mereka merasa bahagia, tapi ketika diguncang melalui kekayaannya, melalui usahanya, ternaknya, peternakannya, melalui perkebunannya, bahkan anak-anaknya diambil, mati. Apa yang dia katakan? Kutukilah Tuhan Allahmu. Apa kita mau seperti ini? Kesetiaan tanpa syarat, yang tidak dipengaruhi oleh suatu kondisi keadaan. Tuhan Yesus telah mencontohkan hal tersebut. Ya. Tuhan Yesus telah mencontohkan di dalam Filipi 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kesetiaan tanpa syarat itu bukan hanya fisik, tetapi juga nyawa yang diminta ya. Sampai kapan kesetiaan itu? Kesetiaan sampai maut menjemput kita, menjemput saudara dan saya. Amin saudara. Tetap harus setia untuk melayani Tuhan. Kesetiaan seperti Rasul Paulus yang telah mengatakan di dalam 2 Timotius ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman itu arti dia tetap setia, dia tetap teguh. Ya, hidup ini seperti pertandingan saudara, ada yang nontonin. Jadi kalau apabila saudara merasa sendiri, salah. Ada kiri kanan, tetangga, depan belakang, samping kiri, samping kanan itu akan menjadi penonton saudara dan saya. Khususnya mengenai kesetiaan. Saya saat hari ini baik-baik saja. Ya, istri saya baik, suami saya baik, anak-anak saya baik. Saya mau kasih tahu saudara ya, apabila masih baik-baik saja, kalau di dalam suatu pertandingan, itu masih babak penyisihan. Kalau saudara merasa baik-baik saja, itu baru babak penyisihan. Belum seberapa, itu mulai ada masalah. Masalah pandemi sudah mulai datang. Mulai gaji berkurang. 50%. Aduh, Pak Ferdinand nih, gaji makin turun Pak gini. Itu masih babak semifinal. Aduh, masalah makin besar karena gaji kurang, istri ribut sama istri begini begitu. Bahkan istri minta pisah misalkan. Saya mau kasih tahu, itu baru babak final. Belum selesai. Masalah akan terus datang dalam kehidupan saudara dan saya. Aduh Pak, ternyata istri mau pulang kampung Pak, istri nggak mau lagi di sini Pak, begini. Itu namanya babak perpanjangan waktu. Sampai kapan? Sampai maut menjemput saudara dan saya. Tuhan terus mengasah pribadi kita. Tuhan terus ingin kita menjadi orang-orang yang setia. Tuhan terus ingin kita mencapai garis finish seperti Rasul Paulus. Karena dia memelihara imannya. Marilah saudara kita tetap setia. Walaupun mungkin harus diawali hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dengan perkara-perkara kecil Tuhan akan percaya. Lalu akan memberikan perkara langkah selanjutnya lebih besar buat saudara dan saya. Tanpa kesetiaan, mustahil bagi kita untuk meraih janji-janji berkat daripada Tuhan. Amin saudara. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus setia? Kenapa saudara harus setia? Ada 2 yang mau saya kasih tahu ya. Ada banyak sebenarnya. Kenapa kita harus setia? Karena setia itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Bohong saudara kalau saudara setia, tapi saudara tidak mengasihi Tuhan. Harus mengasihi dahulu. Yohanes 14 ayat 15, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Perintah Tuhanku artinya harus taat kepadaku, harus setia kepadaku. Jadi kalau misalkan kita menyanyi gitu ya, aku cinta Yesus, sampai nangis-nangis tuh. Tetapi sambil menyanyi aku cinta Yesus, ini khotbahnya lama banget sih, ini lagunya lama banget sih. Nyanyi lagi ku cinta Yesus, aduh cepetan kayak ini, ntar lagi mau ada acara nih, mau ada arisan nih. Apakah benar-benar saudara cinta Yesus? Sambil nyanyi tapi sambil nangis gitu ya. Tetapi hatinya harus lama bener nih, ntar lagi mau ada pertandingan bola lagi. Seperti itu kadang-kala ya. Apa kita benar-benar mengasihi Yesus? Ya. Atau kita sebenarnya lebih mengasihi diri kita sendiri, mengasihi daging kita, ya. Mengasihi kenikmatan dosa bahkan, ya. Berbahaya saudara. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya untuk tetap setia. Kalau saudara setia, pasti banyak berkat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin saudara. Ya, itu yang pertama, karena itu bukti kasih kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus setia? Supaya keturunanmu diberkati. Ya. Dalam Matius 37, Mazmur 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Amin saudara. Kalau kita setia, keluarga kita pun akan diberkati. Bahkan anak cucu kita akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak setia, membuka celah untuk dosa, anak cucu kita juga akan menghadapi kutuk. Bukan saya yang ngomong ya, ini firman Tuhan. Dengar itu ya, kita harus dengar firman Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta apabila kulihat orang benar. Orang benar itu artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat dengan firman Tuhan. Tinggal saudara mau milih yang mana? Mau menerima berkat turunan atau kutuk turunan? Silakan saudara pilih. Kadang-kala begini loh, ini kok Tuhan kok bawa-bawa anak cucu sih? Kok Tuhan kok bawa-bawa, kan ini kan yang buat dosa saya. Keadilan Tuhan seperti itu saudara. Berkat saja sampai anak cucu. Begitupun juga yang namanya kutuk. Kutuk juga bisa sampai anak cucu. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu sekalian, janganlah berzina. Janganlah berselingkuh saat-saat seperti ini ya. Dan juga anak-anak muda. Pacaran yang benar. Jangan berdua-duaan di kamar ya. Kita harus benar saat seperti ini. Ya, kenapa? Karena kutuk itu akan ada. Jangankan sampai nanti anak cucu, anak kita sendiri bisa jadi masalah. Apa itu masalahnya? Kalau kita berselingkuh, jangan heran kalau anak saudara juga hamil di luar nikah atau menghamili orang lain. Ya. Ini yang Tuhan ingin katakan pada saat ini saudara ya. Kalau saudara masih punya respect ya, bahwa apa yang saudara lakukan sesungguhnya bukan buat diri saudara sendiri, tetapi untuk kelak anak cucu saudara, berhikmatlah ya. Berakal sehatlah dan berpikirlah untuk bertobat agar kelak turunanmu juga menjadi orang yang baik, tidak akan meminta-minta roti. Ya, kita tidak mau anak cucu kita hancur. Mari kita setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu kenapa kita harus setia. Lalu akibatnya apa sih apabila kita tidak setia? Akibat tidak setia itu ya di dalam Ulangan 32 ayat 20. Ulangan 32 ayat 20 demikian firman Tuhan, Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Kalau kita tidak setia, wajah Tuhan akan disembunyikan buat saudara. Apa arti disembunyikan? Artinya Allah itu tidak berkenan buat saudara.
Kalau Tuhan sudah tidak berkenan, perlindungan Tuhan pun tidak berkenan lagi kepada saudara. Perlindungan Tuhan tidak berkenan, berkat pun tidak berkenan lagi pada saudara. Ya, karena Tuhan menyembunyikan wajahnya, ya, karena kita adalah orang yang tidak setia. Dalam Alkitab banyak bukti-bukti hal-hal seperti tersebut, saudara. Adam diusir dari daerah yang dipercayakan Allah. Kenapa? Karena tidak setia. Allah sudah mengatakan jangan memakan buah pengetahuan, tapi tetap juga dimakan. Padahal Allah ingin mempercayakan Adam dan Hawa untuk mengelola bumi, ya, mengurus Taman Eden. Tapi kita lihat ternyata mereka tidak setia. Lalu apalagi contohnya? Esau kehilangan hak kesulungannya karena dia tidak setia. Dalam Ibrani 12 ayat 16, demikian firman Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hanya untuk sepiring makanan ia menjual hak kesulungan. Ya, Esau menganggap rendah arti kesulungan, berbeda dengan sikap adiknya Yakub yang sangat menghargai dan menghormati hak kesulungan, karena ia tahu ada berkat yang melimpah yang luar biasa Tuhan sediakan melalui hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan, saudara? Hak kesulungan itu adalah ahli waris kerajaan surga. Dan Esau menganggap remeh hal tersebut. Ya, bukankah ini adalah gambaran manusia saat seperti ini, saudara? Meremehkan ahli waris kerajaan surga. Ya, lebih memilih keselamatan atau kenikmatan duniawi, ya, hal-hal yang fana. Bahkan ia akhirnya meninggalkan Yesus dan memilih mencintai dunia ini. Saudara pilihlah, ya. Esau kehilangan hak sulungnya. Lalu apalagi? Akibat tidak setia, berkat yang tercuri. Ya, kalau kita tidak setia, berkat itu akan dicuri. Dalam Malaikat 3 ayat 11, Malaikat 3 ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya, artinya apa, saudara? Persyaratan utama agar berkat Tuhan melibat dalam kehidupan saudara, kita harus tetap setia. Apabila tidak, belalang pelahap siap menerkam berkat-berkat yang seharusnya saudara terima. Karena apabila kita tidak setia, itu akan membuka celah, ya, bagi belalang pelahap untuk mencuri berkat-berkat dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, jika kita berdosa, minta ampun lah dan bertobatlah, jangan berbuat lagi, ya. Karena kalau kita menyalahkan Tuhan dengan keadaan seperti ini, ya, oh Tuhan enggak adil, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, karena kesalahan kita sendiri. Ya, utang numpuk sana sini, itu kesalahan siapa? Kesalahan karena nafsu daging kita. Ya, ingin seperti orang lain mungkin, ingin kayak orang lain jalan-jalan terus. Tetapi sesungguhnya kita belum mampu karena keadaan seperti ini. Saudara memaksakan diri sehingga utang sana, utang sini. Jadi akhirnya mengatakan bahwa ini adalah kenapa Tuhan engkau tidak adil. Padahal bukan Tuhan yang tidak adil, tapi keinginan daging kita yang seringkali menggerogoti berkat daripada Tuhan. Belalang pelahap itu berupa apa, saudara? Belalang pelahap itu bisa juga berupa kesehatan, saudara. Ya, kenapa sih ini kok kayaknya akhir-akhir ini kok naik motor jatuh, kecelakaan atau mencelakai orang, naik tangga terantuk. Ada aja, saudara, belalang pelahap itu. Ya, kita harus berintrospeksi. Ada apa ini masalahnya sebenarnya? Ya, kok ini kemarin harus sudah dapat cuan nih, tapi kok gagal terus. Kemarin harus dapat untung, kok rugi terus. Berpikir, orang berhikmat harus berpikir, kenapa ini? Apakah saudara didapati Tuhan tetap setia dalam mengasihi Tuhan? Ada aja ya, sakit sana sakit sini, kitanya gak sakit, anak kita yang sakit. Anak kita sembuh, istri kita yang sakit. Terus nyambung menyambung menjadi satu, gitu ya.
terus terjadi berkat yang tercuri. Ya, harusnya saudara dapat hari ini rezeki hilang. Harusnya saudara punya gaji sekian dirampok orang. Itulah belalang pelahap, saudara. Belalang pelahap itu ngeri kali ya, hati-hati. Ya. Itu apabila kita tidak setia, ya, berkat kita bisa tercuri. Seberapa besar pun gaji saudara, seberapa besar pun penghasilan saudara, kalau sudah dicuri oleh belalang pelahap, nggak ampun saudara. Percuma saudara kaya raya tapi misalkan kanker otak. Percuma saudara kaya raya tapi ternyata saudara udah pikun, masih muda udah pikun, nggak bisa menikmati kekayaan juga. Gitu ya. Percuma saudara kaya raya tapi ternyata anak istri saudara meninggalkan saudara. Ya kan? Belalang pelahap. Ya. Itu tadi adalah akibat tidak setia. Tetapi apabila kita setia juga mempunyai ganjaran, ya. Upah dari kesetiaan. Apa itu upah dari kesetiaan, saudara? Upah dari kesetiaan dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ini sering kita dengar. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu upah dari orang yang setia. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, kadang-kala kita tuh orangnya aneh ya, saudara ya. Ya, apa sih cita-cita kamu? Cita-cita saya ingin masuk surga, Pak. Wih, hebat. Setelah ditelusuri, berdoa aja nggak pernah, mendengarkan firman tidak pernah. Ya, cita-cita ingin masuk surga, memberi tidak pernah, gitu ya. Emangnya situ punya orang dalam bisa masuk surga? Ya kan? Berpikir, berhikmatlah, gitu ya. Upah dari kesetiaan itu, saudara. Apa itu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau itu bukan berarti semua masalah tidak ada. Pada saat ayat ini disampaikan dalam Bilangan itu pada saat Musa keluar dari Mesir. Artinya dalam situasi justru yang tidak mengenakan pada saat itu. Masa depan yang gak jelas bagi bangsa Israel. Ya, ketakutan pun ada. Kita mau ngapain besok pun mereka tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat ini tidak terjadi pada saat nyaman. Ayat ini tidak terjadi pada saat semua baik-baik saja. Ayat ini terjadi bukan pada saat normal. Tapi pada saat Musa dan bangsa Israel dalam masa-masa pencarian tanah perjanjian. Tidak ada kepastian. Tidak ada masa depan yang jelas pada saat seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita lihat ceritanya pada saat keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak melindungi mereka mereka bangsa Yahudi. Ketika malam ada tiang api. Ketika siang kepanasan ada tiang awan. Pada saat lapar ada roti dari surga. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itu artinya ya, berkat tetap diberikan dan juga perlindungan Tuhan tetap diberikan. Lalu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, apa artinya? Artinya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya itu adalah Tuhan berkenan terhadap engkau. Berkenan terhadap saya juga. Ya, saudara mau berkenan atau Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan dengan menyinari engkau dengan wajahnya atau Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ya. Kalau Ulangan 32 ayat 20 Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi di ayat 24 Bilangan 6 25 Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Apa artinya? Artinya Tuhan itu berkenan. Kalau Tuhan sudah berkenan, waduh enak banget deh. Kalau Tuhan sudah berkenan terhadap saudara dan saya. Dan memberi engkau kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu bahasa simpelnya adalah kebisaan-kebisaan. Ya, kita lihat bangsa Yahudi sampai sekarang orangnya pinter-pinter, saudara. Nggak belajarnya pinter kayaknya orang Yahudi itu ya. Saya juga heran sampai sekarang. Itu dari mana? Kan dikasih karunia oleh Tuhan. Ya, kebisaannya banyak. Saudara bisa ini, bisa itu, bisa main musik, bisa main
gitar, main drum, main segala pun, nyanyinya juga bagus. Ya, matematikanya bagus, itu karunia dari Tuhan. Ya. Itu ayat 25. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, sama, artinya Tuhan berkenan terhadapmu dan memberi kau damai sejahtera. Apa arti damai sejahtera? Damai sejahtera itu artinya apapun masalahmu, kondisimu, keadaanmu saat ini, Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan penghiburan. Lihat, orang lain melihatnya mungkin genting masalah kita. Orang lain mungkin melihatnya masalah kita itu susah gitu. Tapi kok ini orang tenang gitu. Tapi kok orang ini tetap stabil. Kenapa itu saudara? Karena Tuhan memberi damai sejahtera. Ya, Tuhan ingin kita duduk diam, agar kita mendengarkan firman Tuhan dan mencari solusi melalui hikmat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya. Itu upah dari kesetiaan. Dan yang satu lagi yang saya ingin beritahukan, bahwa memberi upah, Tuhan itu memberi upah kepada orang yang tepat. Tuhan gak pernah salah kalau memberi upah. Tuhan tidak salah untuk memberi berkat. Tidak mungkin ketukar. Kalau orang dunia bilang, rezeki mah kemana gitu ya. Sama dalam firman Tuhan pun dia di dalam Yesaya 61 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan itu pasti dan tidak akan pernah salah. Kalau saudara kerja sedikit, upah saudara akan sedikit, maksudnya begitu. Kalau saudara tidak kerja, ya nggak akan dapat upah. Kalau kerjanya lumayan, ya akan mendapat upah lumayan. Ya. Kalau saudara kerjanya banyak, maka upahnya juga banyak. Ya, itu namanya adil menurut Tuhan ya. Ya, kalau tidak kerja ya tidak kerja, pengen gaji banyak gitu ya, ingin penghasilan besar. Kalau bahasa Jermannya tuh ngimpi katanya, gitu ya. Cita-citanya kita ingin masuk ke surga, tapi ya begitulah ya. Sama seperti Yusuf, ya. Yusuf juga ada harga yang harus dibayar, ya. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah sehingga masuk penjara, ya. Dia membayar mahal itu semua. Tetapi akhirnya apa? Ya, dia diangkat untuk menjadi perdana menteri, orang nomor 2. Ya, Daud pun demikian, dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan sebenarnya Daud itu bisa membunuh Saul. Ya, ada beberapa kali kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Ya. Tetapi Daud tetap setia. Dia tidak ingin menjamah orang yang dikasihi Tuhan, yang diurapi Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Ya. Allah sangat menghargai ketaatan. Tuhan tidak mau hidup kita itu tidak taat. Kenapa? Karena ketidaktaatan akan melahirkan pemberontakan. Dan orang tersebut akan diserang oleh kuasa kegelapan. Ya, kita tidak mau seperti itu. Ya, akan timbul permasalahan selanjutnya. Pergumulan-pergumulan yang tidak jelas, yang akhirnya dikuasai oleh kegelapan, bahkan diambang bahaya. Kita tidak mau gitu. Kita tidak boleh berkompromi. Ya, Tuhan menghargai ketaatan saudara dan saya, dan Ia mau bukan hanya menjadi berkat Anda, tapi juga menyertai saudara. Tangan Tuhan tuh gatal saudara, sebenarnya ingin memberkati orang-orang yang setia, karena sulit baginya untuk mencari orang-orang yang setia. Ya, sekarang pertanyaan saudara, mau milih yang mana? Tetap setia ataupun tidak setia? Itu adalah tangan saudara. Kiranya hikmat Tuhan dan juga tuntunan Roh Kudus ya bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik terhadap permasalahan saudara dan saya saat ini ya. Tinggal kita memilih mau taat ataupun tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Walaupun dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simpel Tuhan, tapi yakin percaya bahwa semua bisa menjadi
dimengerti oleh kami semua melalui Roh Kudus. Tuntun kami Tuhan agar kami tetap taat dan setia melalui firman-Mu, tetap taat dan setia untuk menjalankan firman-Mu, bahkan juga menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Ajari kami terus untuk setia, ajari kami terus Tuhan, agar kami juga menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mengenai firman-Mu ini. Kami mau setia Tuhan, karena kami yakin percaya berkat Tuhan melimpah buat kami anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kamu telah selesai berbicara, tapi kami yakin percaya firman-Mu terus menebar buat jemaat-jemaat di gereja kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Pak Ferdinand yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mau memberikan persembahan kita untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini dengan nomor rekening yang telah tertera di sini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita menaikkan doa pribadi kita, bahkan doa untuk bangsa negara kita yang kita cintai. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat perlindungan-Mu di
dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Boleh kami rasakan sepanjang hari-hari kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami semua umat-Mu Tuhan berterima kasih dan bersyukur Bapa, kalau kami boleh menikmati ibadah raya kami Tuhan. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat banyak hal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap doa kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan hanya bisa berdoa Bapa. Kami berdoa Tuhan khusus buat jemaat-Mu Tuhan GBI Sinta 78 Bapa. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjaga dan melindungi Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah ya Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, biar penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas mereka senantiasa Bapa. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan Tuhan. Mereka yang susah, Engkau berikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir, yang dapatkan, yang melihat, yang menonton Tuhan, bahkan mereka yang merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Medi Lombogia ke dalam tangan Tuhan. Engkau boleh pakai hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Dengan hikmat Tuhan boleh melayani Engkau bersama dengan keluarga Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, perlindungan daripada Tuhan senantiasa. Biarlah keluarga hamba-Mu Tuhan ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan bergandengan tangan satu dengan yang lain Tuhan, untuk bisa bersama-sama dalam pelayanan kami Tuhan. Satu hati melayani Engkau Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang merintangi kami untuk kami bisa bersama-sama Tuhan. Walaupun kami Tuhan jarang bertemu, tapi kami di dalam doa tetap bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Khusus juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Bapa. Baik itu orang tua kami Tuhan, saudara kami, anak kami, siapapun juga Tuhan, orang-orang terdekat kami yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah ya Tuhan doa kami buat mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka Bapa, sehingga mereka senantiasa tetap bersukacita Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam setiap obat apapun yang mereka makan, boleh senantiasa Engkau yang memberkati, Engkau yang berikan kesembuhan total ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan buat setiap rencana ke depan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang kami rencanakan Tuhan boleh terjadi sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Buat Natal kami acara Tuhan yang juga akan offline Tuhan, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan semuanya Tuhan. Semua yang melayani Engkau yang akan memberkati Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat kota Tangerang ini Tuhan. Biarlah rasa damai senantiasa ada di atas kota kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di kota Tangerang Tuhan, pakai dengan hikmat-Mu, sehingga biarlah semuanya Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tangerang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Bapak Presiden kami, bahkan kepada semua aparat tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang terjadi atas bangsa kami, kami tahu Tuhan tidak lepas dari penglihatan-Mu dan pendengaran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan terutama umat-Mu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau menjaga dan Engkau melindungi ya Tuhan. Kami
Kami berdoa Tuhan buat semua pasien-pasien COVID-19, bahkan semua Tuhan para medis Tuhan yang bekerja keras Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan mereka senantiasa hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segala tenaga apapun yang mereka lakukan Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang terkena COVID. Kami percaya Tuhan, biarlah para medis juga Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya negara kami ada dalam perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap doa kami Tuhan menjadi satu hal kerinduan kami, setiap jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan dan kami panjatkan setiap doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, saleh-saleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allahmu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada anak-anak Yesus Kristus, melalui tuntunan kuat dengan Roh Kudus, senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Mulai saat hari ini, sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita yang percaya dan telah menerima janji-janji berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.